layak dipuji, mulia namamu, mulia namamu, Yesus, kau layak dipuji. Katakan mulia namamu, mulia namamu, kau layak dipuji Tuhan, layak dipuji, mulia namamu, mulia namamu, Yesus, kau layak dipuji, mulia namamu, mulia namamu, Yesus, kau layak dipuji, mulia namamu, mulia namamu, Yesus, kau layak dipuji, mulia namamu. Bintang-Mu kau kuagungkan, kuasa-Mu sungguh nyata, hanya Kau Tuhan yang disembah. Nama segala nama, bintang-Mu kau kuagungkan, kuasa-Mu sungguh nyata, hanya Kau yang disembah. Nama segala nama, bintang-Mu, kami agungkan nama Kau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Nama segala nama, bintang-Mu kau kuagungkan, kuasa-Mu sungguh nyata, hanya Kau yang disembah. Nama segala nama, mulia namamu, katakan bersama, Kau yang layak dipuji, layak dipuji, mulia namamu Tuhan, mulia namamu, mulia namamu, Yesus, Kau layak dipuji, mulia namamu, mulia namamu, Yesus, Kau layak dipuji, mulia namamu, mulia namamu, Terima kasih Bapa. Yesus, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang Kau layak layak dipuji. dipuji, mulia namamu. Biarlah hati kami Tuhan tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah mata rohani kami tertuju kepada Engkau Yesus. Dan hanya Engkau yang membuat semua apa yang kami lalui, apa yang kami jalani dapat bersandar penuh kepada kekuatan dalam kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena apabila pada pagi ini kami dapat bersekutu bersama-sama dan kami mengambil pilihan untuk kami ada di tempat ini. Kami dapat beribadah bersama-sama. Itu adalah karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami dapat menikmati kemurahan-Mu itu Tuhan setiap waktu di dalam hidup kami. Dan dimanapun kami berada selepas ini. Dan ketika firman Tuhan ini akan didengari oleh siapapun, biarlah kebenaran-Mu Tuhan akan menjamah setiap kami. Dan biarlah yang kami dengar adalah suara-Mu Tuhan sendiri. Bukan suara manusia yang Engkau Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Tapi beri kami Tuhan hati untuk kami peka, untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap kami. Dan kami dapat menangkap isi hati-Mu Tuhan melalui apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Sebentar ini Tuhan kami akan mengingati
dan melakukan sebagaimana yang Tuhan Kau perintahkan, supaya kami meneruskan untuk mengingati, untuk menghargai apa yang Tuhan Yesus Engkau telah lakukan, apa yang telah Engkau selesaikan untuk kami di atas kayu salib melalui perjamuan kudus yang kami akan sama-sama jalani. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kebenaran-Mu dari perjamuan kudus ini yang Tuhan Kau telah selesaikan di atas kayu salib, itu terus-menerus menjadi bagian dalam hidup kami dan kami dapat nikmatinya setiap waktu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, sebentar ini kita akan mengambil bahagian bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Yang belum mengambil roti dan air anggur dari Asya, boleh angkat tangan supaya saudara boleh dilayani. Yang belum mendapat roti dan air anggur. Oke, ada ya. Di bagian ini ada yang belum? Ya, di sini juga ada, di sebelah kanan saya. Di bagian tengah atau sebelah kiri ada yang masih belum dapat? Ya, ada lagi. Di bagian tengah di sini. Bagian tengah di sini. Ya, boleh angkat tangan tadi yang belum ada. Ini. Ya, di depan situ. Baik, saudara boleh persiapkan, boleh buka, ada 2 lapisan plastik pada perjamuan kudus kita ini. 1 lapisan adalah bagian roti, dan yang dibawa sekali itu adalah lapisan untuk air anggur. Baik, saya membaca firman Tuhan sebagai dasar ataupun ini adalah kebenaran tentang perjamuan kudus yang kita sama-sama laksanakan pada pagi ini. Dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sehingga ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat yang ke-29, saya baca demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Perjamuan kudus ini adalah suatu yang dimulakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan dia perintahkan supaya ini diteruskan dan diulangi di dalam apa yang Roh Kudus ilhamkan kepada Rasul Paulus untuk dituliskan di dalam 1 Korintus. Perjamuan kudus ini adalah salah satu sakramen penting gereja, tapi ya bukan hanya sebuah atau satu sakramen, tetapi ini adalah suatu pernyataan iman, suatu kesaksian iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seperti mana yang dikatakan pada ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus ini adalah satu pemberitaan Injil dan juga suatu penegasan Injil yang kita sudah terima di dalam Kristus melalui iman kita secara pribadi kepadanya. Yang mana Tuhan mau supaya kita mengakui tubuh dan darah Kristus. Seperti mana yang dikatakan di ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Maksudnya perjamuan kudus ini harus diterima dan dilakukan oleh orang-orang yang telah mengakui tubuh dan darah Yesus. Yaitu mereka yang telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamat secara pribadi. Yang telah
diambil tindakan atau tindakan iman, perbuatan iman itu adalah memberi diri dibaptis. Itu sebabnya di dalam amalan kita dalam gereja SIB, kita menganjurkan supaya jemaat yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus dan telah memberi diri dibaptis untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan mari kita bersama-sama melaksanakan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Dan saya memberikan sedikit perkongsian atau makna sebenar dari perjamuan kudus ini, yang mana dalam perjamuan kudus ini kita ada roti. Dan roti yang kita biasa gunakan ini adalah roti yang biasa. Tapi ini adalah melambangkan tubuh Kristus. Dan air anggur pada cawan ini adalah melambangkan darah Kristus. Dan bila kita memakan roti ini, itu satu pernyataan iman bahwa kita telah percaya kepada Kristus. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, diam di antara kita, yang oleh tubuh manusianya inilah yang telah menjadi korban yang sempurna untuk penebusan dosa bagi kita umat manusia. Supaya kita yang telah jatuh ke dalam dosa tidak lagi diperhitungkan dosanya, kata firman Tuhan, tetapi menerima pengampunan oleh pengorbanan Kristus. Dan air anggur ini melambangkan darah Kristus. Darah itu mewakili nyawa atau nyawa sendiri. Dan Yesus telah memberikan nyawanya sendiri untuk penebusan bagi kita. Sehingga kita yang telah mati akibat dosa, kita diberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mari kita pegang roti kita bersama-sama. Di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dan itu merujuk kepada roti ini. Dan dengan iman, mari kita bersama-sama memakan roti ini. Mari kita angkat cawan kita masing-masing. Dalam cawan ini ada air anggur yang melambangkan darah Kristus yang adalah nyawa Kristus sendiri. Nyawanya lah tebusan untuk kita. Dan tukar ganti bagi kita yang sepatutnya kita dibawa penghukuman akibat dari dosa kita. Tapi kita telah diberikan kehidupan yang kekal dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk satu tindakan yang kami bersama-sama lakukan pada pagi ini. Sesuai dengan firman-Mu yang meminta supaya kami meneruskan untuk memperingati dan memberi kesaksian tentang apa yang Tuhan Engkau telah lakukan kepada kami umat manusia melalui perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini bukan sekedar satu sakramen gereja yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Tapi biarlah ini menjadi satu peneguhan yang terus-menerus dalam iman kami kepadamu. Meyakinkan kami terus-menerus bahwa kami sudah menjadi satu dengan Engkau. Dan kami sudah ditebus dari segala dosa kami oleh pengorbananmu pada tubuhmu dengan darahmu di atas kayu salib. Dan biarlah melalui kebenaran ini kami terus-menerus mengalami kebenaran firman-Mu, yaitu penebusan dan kehidupan baru di dalam Engkau Tuhan. Kami juga dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari dalam kebenaran-Mu ini yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saya berdoa supaya setiap kami anak-anak-Mu mengalami kuasa dari perjamuan kudus ini. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Yang dalam keadaan susah diberikan penghiburan. Yang dalam keadaan ragu-ragu dia ada keyakinan di dalam Engkau Tuhan. Yang dalam keadaan berputus asa ada pengharapan yang baru. Yang sakit biarlah kesembuhan ilahi terjadi kepadanya. Dan biarlah kami menerima berkat-berkat yang menyertai pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang kami lakukan, yang kami ingati melalui perjamuan kudus pada pagi ini. Sebentar ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Beri kami Tuhan telinga seorang murid yang rindu mendengar suara-Mu Tuhan.
Beri kami Tuhan hati seorang hamba yang dengan rendah hati bukan hanya mau diajar tetapi kami mau mentaati sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan dijamah oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita sekali lagi dapat bersama-sama beribadah pada minggu ini. Dan saya bersyukur oleh karena di dalam beberapa minggu terakhir ini, di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di luar gereja kita, jemaat tetap setia dan teguh di dalam persekutuan kita bersama-sama dengan beberapa hamba Tuhan yang telah melayani kita dalam 2 minggu terakhir ini. Dan saya percaya di dalam pelayanan itu kita juga dibangunkan. Kita masih di dalam mood menyambut hari kemerdekaan bagi negara kita Malaysia. Dan kita bersyukur oleh karena Tuhan telah menuntun kita sampai pada hari ini di dalam pimpinan dan di dalam anugerah Tuhan. Biasanya kita merayakan hari kemerdekaan itu pada 31 Agustus. Tetapi kita juga merayakan 16 September sebagai Hari Malaysia, di mana itu adalah titik mula terbentuknya Persekutuan Malaysia. Di Tanah Melayu atau di Melaya atau di Semenanjung Malaysia ini, kemerdekaan dia adalah pada 31 Agustus tahun 57. Dan kalau kita dari Sabah dan Sarawak, sebenarnya bila nyanyikan lagu yang tanggal 31 bulan 8 57, macam kita tidak termasuk di situ kalau kita Sabah dan Sarawak. Karena masa itu kita belum merdeka. Karena kemerdekaan bagi Sabah yaitu pada 31 Agustus tahun 1963. Yaitu berapa hari atau 16 hari sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 63. Sarawak lebih awal, 22 bulan berapa yang dari Sarawak? Ada ingat? Oh, puji tahu. Kalau Sarawak 22 Julai 63, lebih dahulu. Dan kita sebenarnya dari Sabah dan Sarawak sudah merdeka, sudah menjadi sebuah negara merdeka sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 63. Jadi ini adalah fakta sejarah yang ini tidak dapat dipungkiri. Dan bagaimanapun dari fakta-fakta sejarah tentang kemerdekaan di satu-satu wilayah atau satu-satu negara, walaupun kita di dalam sebuah negara yang merdeka, itu belum tentu secara rohani kita telah mengalami kemerdekaan. 2 minggu yang lepas, Brother Jusli sudah menyampaikan firman Tuhan berkaitan tentang kemerdekaan kita dalam Kristus dan apa tindakan kita daripada kemerdekaan itu. Saya mau menyampaikan kembali firman Tuhan pada pagi ini dengan tema ini, yaitu merdeka dalam Kristus. Sudah tahu ini, ya. Merdeka dalam Kristus. Berdasarkan Injil Yohanes 8 ayat 36, yang mana ini adalah kata-kata Kristus sendiri. Perhatikan dalam ayat ini. Jadi apabila anak, yaitu merujuk kepada Yesus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pada saat Yesus sampaikan ini kepada murid-muridnya dan kepada orang ramai yang mendengarnya pada waktu itu, situasi politik bagi orang Israel adalah mereka di dalam penjajahan Empire Romawi pada waktu itu. Dan apabila Yesus mengatakan pernyataan ini, di mana dia berkata, apabila Yesus, apabila Mesias
memerdekakan kamu, kata Yesus, kamu pun benar-benar merdeka. Dan ini adalah satu pernyataan yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi atau orang Israel. Karena mereka di dalam penjajahan. Dan harapan mereka kepada Mesias sebenarnya adalah Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan yang telah menjajah mereka sejak penjajahan dari kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel. Kemudian berganti-ganti kerajaan, ada Persia, ada Media. Kemudian pada zaman Yesus ini mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan mereka menanti-nantikan Mesias dengan tafsiran mereka atau pemahaman mereka, Mesias itu akan memulihkan kerajaan Daud. Yaitu satu pemerintahan yang kuat dari sudut politik, dari sudut ketenteraan, dari sudut keagamaan atau kerohanian, dan juga dari sudut ekonomi yang mewah ataupun yang mereka dapat nikmati dengan baik. Dan ada kebebasan kepada mereka. Namun apa yang Yesus nyatakan di sini sebenarnya adalah berbeza dengan tanggapan orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu. Itu sebabnya pada waktu Yesus masuk di Yerusalem sebelum dia ditangkap, dia mengendarai seekor keldai masuk di Yerusalem itu, di kota Yerusalem, dan dia disambut dengan begitu meriah. Orang menghamparkan jubah di jalan, laluan Yesus itu menghamparkan daun-daun palem, kata kalau apa itu palem itu kalau plum, kalau di dalam bahasa kita itu dari apa sudah itu bukan anggur, dari itu sejenis macam kelapa itu, ya, dan itu dihamparkan di situ. Dan minggu yang lepas ketika saya akan ke Sabah, saya kongsikan Pastor Edwin yang hantar saya ke airport, dan biasanya dialah yang hantar, dia yang ambil. Tapi pada waktu balik, Pastor Hall yang ambil oleh karena Pastor Edwin dia balik bersama dengan keluarga karena kematian ibu mertua dia, ibu kepada istri dia. Dan saya kongsikan di situ. Pastor Idin Saidi dia melayani sebagai donkey ministry pada kali ini, dan ada donkey ministry di kalangan rekan-rekan saya yang selalu melayani berkaitan dengan pelayanan mengiringi pengkhotbah sebagai transport yang biasanya kalau di Sabah, dan selalu mereka kalau saya pergi di situ mereka ambil waktu untuk bersama-sama dan melayani. Dan ada seorang pastor yang bertanya, kenapa keldai? Kenapa bukan unta, kenapa bukan kuda? Ya, karena pada waktu itu banyak kendaraan yang lain. Antara kendaraan yang digunakan itu unta, keldai, itu termasuklah. Kemudian ada juga kuda. Kenapa keldai? Keldai, oleh karena dalam kitab Zakaria, kalau kita baca di situ, ada nubuatan bahwa lihat rajamu datang mengendarai seekor keldai yang belum ditunggangi. Jadi semua yang berlaku itu bukan kebetulan, itu adalah penggenapan mesianik, penggenapan Yesus adalah Mesias. Kalau seandainya Yesus masuk di kota itu dengan mengendarai unta, ini adalah nabi palsu, ini adalah Mesias palsu. Tapi Yesus memenuhi nubuatan yang ada di dalam kitab suci yang telah dinubuatkan. Dan mereka lakukan itu oleh karena mereka mau isytiharkan Yesus sebagai raja mereka dan akan mendirikan kembali kerajaan Israel dan akan membebaskan mereka dari perhambaan kerajaan Romawi atau penjajah pada waktu itu. Tapi sebaliknya yang berlaku, beberapa waktu selepas itu Yesus ditangkap, Yesus diadili, kemudian Yesus dijatuhi hukuman salib sampai mati. Dan itu membuat orang-orang Yahudi sangat kecewa oleh karena seorang yang mereka harapkan menjadi Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan, dia mati dihukum
dengan salib, satu penghukuman yang sangat menyakitkan dan paling menghina. Dan mereka merasa apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 36 ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi mereka merasa apa yang Yesus katakan itu adalah suatu penipuan dan mereka sangat kecewa. Tapi maksud sebenar Kristus adalah bukan penjajahan manusia, bukan penjajahan satu kerajaan atau satu negara, tetapi Yesus membebaskan kita dari penjajahan yang kita akan pelajari pada pagi ini. Mari kita perhatikan ini. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan kekal dalam kerajaannya. Tidak seperti kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia ataupun suatu kerajaan. Meskipun merdeka, selalu kita merasa tidak merdeka. Dan ini bukan tentang sentimen politik kalau kita di Sabah dan Sarawak. Kita merdeka, tetapi ada perasaan-perasaan yang kita bukan merdeka. Kita melewati satu penjajahan yang baru. Tapi ini suatu harapan yang luar biasa dalam Kristus, bahwa kemerdekaan yang ada di dalam Kristus adalah kemerdekaan kekal, kemerdekaan yang sempurna, kemerdekaan yang sejati, yang ada di dalam kerajaan Allah, yang pemerintahnya adalah Kristus, Raja atas segala raja. Dan kita akan pelajari ini, apakah kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus? Kemerdekaan yang kita terima dalam Kristus itu apa sebenarnya? Dan inilah yang Yesus maksudkan, yang disalah tafsir oleh orang-orang Yahudi, bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah mereka dibebaskan dari penjajahan yang menjajah mereka pada waktu itu. Sedangkan ada satu yang mencengkram atau satu yang memperhambakan, yang jauh lebih bahaya dan jauh lebih penting untuk dikalahkan berbanding dengan dalam penjajahan sesuatu kerajaan yang lain. Kita perhatikan, yang pertama, kemerdekaan yang kita terima dalam Kristus. Yang pertama adalah kita dimerdekakan atau kita merdeka dari dosa. Roma 6 ayat 18 firman Tuhan berkata begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan kalimat-kalimat ini, perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata-kata yang digunakan di dalam ayat ini ada perkataan telah yang menunjukkan kita sudah merdeka. Dan kata dimerdekakan di sini itu berarti ada pihak yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Bukan diri kita sendiri yang merdeka, tapi ada pihak yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Baik kita dari Sabah dan Sarawak, pihak yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita adalah penjajah sebelumnya, yaitu pihak British yang telah menjajah kita. Ini juga satu fakta sejarah bahwa yang telah menjajah kita itu British, bukan Amerika Syarikat, bukan Irak, bukan Iran atau Korea Utara, tapi kita dijajah oleh British, ya. Dan British lah yang telah memberikan pengisytiharan di Persekutuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak dari penjajahan British. Berarti sejak daripada kemerdekaan itu, Sabah dan Sarawak mereka ada kebebasan untuk membuat pilihan untuk langkah seterusnya bagi negara yang baru dimerdekakan itu. Dan yang telah memerdekakan kita di sini adalah Kristus, seperti yang Yesus katakan dalam ayat tadi, Yohanes. Di Yohanes 8 ayat 36 tadi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang telah memerdekakan kita adalah Kristus. Sehingga dikatakan kamu telah dimerdekakan dan kita dimerdekakan dari dosa. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, perhatikan di sini, dia bukan hanya separuh. Ini yang selalu saya ungkapkan kalau berkaitan tentang Injil, yaitu Injil sepenuh. Injil itu adalah bukan hanya kemerdekaan dari dosa, kemudian berhenti sampai di situ.
Dia bukan hanya dia seperti ini, sebelumnya kita hidup ditakluki, diperhambakan oleh dosa. Bila kita dimerdekakan, kita bukan lagi takluk kepada dosa, tapi dia bukan hanya kita berhenti sampai di sini. Tapi dia ada langkah yang baru yang kita jalani, yaitu firman Tuhan berkata, dan menjadi hamba kebenaran. Sebelumnya kita adalah hamba dosa, tapi sekarang kita adalah hamba kebenaran setelah kita dimerdekakan oleh Kristus. Ini adalah anugerah, ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Jadi ini adalah suatu yang sepenuhnya dari message merdeka dari dosa itu. Bukan lagi ditakluk atau dibawa penghukuman dan kutukan dosa, karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus dari dosa itu. Tetapi sekarang hidup kita ini berada di dalam kebenaran Tuhan, menjadi hamba kebenaran, yaitu kita takluk kepada kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Merdeka dalam Kristus bukan kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi kuasa untuk mengalahkan dosa dan hidup dalam kebenaran Kristus. Jadi perhatikan di sini, kemerdekaan kita di dalam Kristus, dimerdekakan dari dosa itu, bukan suatu lesen atau satu kebebasan untuk hidup dalam dosa, tetapi kuasa untuk kita mengalahkan dosa dan supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah merdeka dari ketakutan. Roma 8 ayat 15. Firman Tuhan di sini berkata, kamu tidak menerima roh perhambaan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita tidak lagi menerima perhambaan yang membuat kita takut. Kita bukan lagi ditakluk oleh roh ketakutan, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dengan kata lain, kita hidup di dalam keberanian iman kita di dalam anak Allah itu Yesus Kristus. 2 minggu yang lepas saya dengan Brother Jusli, kami sempat ke Sungayul. Kami jalan pada petang hari Jumat kalau saya tidak salah itu. Kemudian balik pada tengah hari Sabtu atau pagi hari Sabtu. Dan ketika kami di Sungayul, pada malamnya ada waktu untuk kami sharing dengan jemaat. Jadi itu satu masa yang baik sekali. Kalau saudara yang belum pernah pergi di pelayanan kita di SHB Sungayul, saya rasa hari ini Brother Jusli di Sungayul. Dia pergi di sana kan. Dan waktu kami sharing, satu perkara yang saya mau tahu dari mereka, yaitu pertama, bagaimana mereka telah percaya Yesus. Apa sebenarnya yang mendorong mereka percaya? Walaupun kita yang beritakan Injil, kita yang tuntun mereka untuk percaya Yesus, tapi di sebalik dari itu, apa sebenarnya yang mereka alami, yang mendorong mereka untuk percaya Yesus? Salah satu yang mereka beritahukan, dan beberapa dari mereka itu yang berikan kesaksian seperti Nizam, seperti Sahar, kemudian istri kepada si Rosnani, kemudian istri kepada Nizam yang berikan kesaksian. Rata-rata dari semua mereka itu, sebelum mereka terima Yesus, mereka semua ini hidup dalam ketakutan. Dan satu kesaksian yang luar biasa yang disaksikan oleh orang-orang di kampung itu yang belum percaya. Mereka yang belum percaya. Dan mereka kongsikan kepada jemaat kita di sana, mereka katakan begini, mereka suka, mereka gembira apabila jemaat selalu berdoa di gereja. Dan ini bukan yang mereka tidak menentang, mereka tidak dalam keadaan tidak menyukai hal itu. Mereka walaupun tanpa kehadiran kita di situ, mereka sekarang konsisten dalam ibadah mereka. Setiap malam Rabu mereka beribadah di gereja. Dan Pak Stephen dia katakan, kami on saja walaupun 2-3 orang. Dan itu berterusan dan jaranglah 2-3 orang mereka. Selalu setia. Malam Sabtu mereka adakan ibadah. Kemudian hari Minggu pagi mereka adakan ibadah. Petang dia adalah aktiviti mereka
pergi kunjungi atau pergi doakan ataupun sampaikan Injil kepada kalangan mereka di situ dahulu. Jadi ada satu keluarga baru yang baru dibaptis 2 minggu yang lepas, yang ini adalah hasil daripada pelayanan jemaat kita di situ. Dan saya dengan Brother Jusli hanya follow up, doakan dan tuntun mereka untuk terima Yesus, lalu mereka dibaptis. Dan mereka katakan begini, orang kampung di sana katakan, kami sangat berterima kasih sejak kamu selalu berdoa, kami rasa kami tenang sudah setiap malam untuk tidur. Kalau sebelum itu selalu ada ketakutan yang mencengkam mereka. Dan apa yang mereka kongsikan di kalangan jemaat kita di situ, ada satu orang nenek di sana itu yang sebenarnya itu yang paling mereka takuti. Bila dia mulai pergi ke gereja, mereka senang oleh karena mereka tidak rasa takut lagi dengan nenek itu. Kalau dia berjalan di kampung itu dulu dengan tongkat dia yang Brother Jusli sudah patahkan dan sudah bakar. Kemudian Henka yang beli untuk upgrade dia punya tongkat itu yang dari DIY. Kalau saya katakan jangan upgrade dia punya dia punya tongkat. Tapi pandai juga dia cari kayu lain karena memang tongkat itu untuk dia membantu dia berjalan barangkali. Tapi dahulu tongkat ini orang kampung itu sangat takut. Kalau dia mulai berjalan di kampung itu, yang ada anak-anak kecil mereka rela bawa anak-anak pergi di ladang mereka, di kebun mereka. Dan sampai tidur di situ. Mereka dicengkram dengan ketakutan. Masih ingat di awal kita dalam pelayanan di situ, kalau kita lihat di rumah-rumah mereka, di pintu-pintu, di pintu utama atau di pintu bilik itu, selalu ada yang digantung di situ. Kemudian saya tanya mereka, kalau yang ada yang digantung itu dahan limau yang berduri, dan ada yang digantung itu adalah kulit durian. Saya tanya, apa makna yang kulit durian itu? Kemudian mereka cakap begini, ini kepercayaan mereka dahulu. Oh, kulit durian itu pastor bilang kalau ada itu lembaga yang masuk di rumah, dia nampak tuh kulit durian, dia heran. Itu mengherankan sehingga dia hanya berdiri di situ karena heran dan dia tidak masuk-masuk. Sementara kalau yang dahan limau itu apa sih? Kan ada yang balan-balan itu, yang kepala itu terbang, kemudian semua yang perut dia usus semua itu ikut. Jadi itu menghalang dia untuk masuk, karena kalau dia masuk dia akan sangkut dengan itu duri. Jadi dia tidak masuk. Dan selalu mereka dalam ketakutan, pukul 10 malam, pukul 2 atau pukul 3 pagi mereka terbangun dalam ketakutan. Kalau anak-anak berlari-lari pada waktu mulai hujan, apalagi kalau yang hujan panas itu suatu yang sangat pantang bagi mereka, yang mereka akan, semua anak-anak pun takut. Nah sekarang waktu kita gotong royong dahulu di Sungayul, masa hujan-hujan itulah anak-anak tuh di sana bermain, termasuklah si Joshua yang menjadi bos mereka di situ, main-main. Dan bukan lagi dalam ketakutan, tetapi dilarang untuk bermain-main seperti itu untuk faktor kesehatan dan keselamatan. Kesehatan nanti mereka selesama, keselamatan kalau tiba-tiba ada petir, tang, dan mereka kena di situ. Tapi bukan lagi dalam mood ketakutan itu, yang mereka takuti adalah ada roh jahat yang akan merasuki mereka. Itu sebabnya kebanyakan mereka itu ada azimat dengan tujuan sebenarnya untuk menjaga diri mereka, mengharapkan itulah menjaga mereka, tapi meskipun ada itu semua, mereka dicengkram dengan ketakutan. Dalam SMY kita yang pertama tahun lepas bila kita laksanakan itu, beberapa di kalangan jemaat membakar itu. Dan mereka sebelumnya mulai tidak ingat sudah, sebenarnya mereka masih menyimpan, ada yang dalam botol, ada yang dibalut dengan kertas, ada yang dibalut dengan kain hitam, dan mereka bawa, kemudian semua itu dibakar. Jadi inilah suatu yang begitu indah Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita kembali kepada suku-suku kita sebelum percaya Yesus, kita juga sebenarnya hidup dalam cengkraman ketakutan. Waktu di dalam pelayanan praktikal penginjilan tahun 95, praktikal penginjilan saya pada waktu itu adalah di kampung Pasohol. Dia masih kanak-kanak, usia berapa tahun dia pada waktu itu.
3 atau 4 tahun masa itu, dan saya pun belum kenal dia. Tapi saya kenal bapak dia, keluarga dia, dan kami pada waktu itu 7 orang, dan kumpulan ini saya yang ketuai, dan kami, saya buat strategi dalam pelayanan kami itu adalah 1 orang mesti tinggal di rumah pastor untuk berdoa, dan ada 2 tim, dibahagikan pada 2 tim, bertiga untuk pergi dari rumah ke rumah. Dan target kami dalam 1 malam, karena hanya pada waktu malam di awal petang itu adalah masa yang sesuai untuk berkunjung, oleh karena kalau siang kebanyakan mereka di ladang atau di kebun mereka. Jadi target kami adalah dalam 1 malam mesti sekurang-kurangnya 1 atau 2 rumah yang dikunjungi oleh 1 tim ini. Berarti 2 sampai 4 target dia. Untuk tempoh 2 minggu itu, bila saya buat penyusunan itu, kami dapat kunjungi semua, dan ada masa lagi untuk follow up bagi mereka yang betul-betul mau terima. Jadi apabila kami pergi dari 1 ke 1 rumah, bagi orang-orang yang masih kafir, yang masih mengamalkan amalan-amalan lama, mereka ceritakan begini, kami sebenarnya mau ikut agama ini, tapi kami takut. Dan saya tanya, takut kenapa? Kami takut nanti yang menjaga kami selama ini, dia marah dan dia akan buat itu dan ini. Mereka hidup dalam cengkraman ketakutan. Dan ada kalau mereka ini, kalau sekiranya sedang buat rumah, tiba-tiba ada seekor burung. Saya pun tidak tahu apa nama burung itu kalau bahasa Malaysia. Tetapi nama burung itu kalau bahasa mereka di sana itu mereka sebut mengentik. Tahukah itu mengentik? Mengentik oleh karena bunyi dia begini, tik, tik. Yang bunyi yang seperti itu. Kalau burung ini, terutama burung ini, yang lain tidak kisah. Tapi kalau burung ini tiba-tiba dia bunyi tik, tik. Walaupun sudah pasang atap rumah itu, tinggal mau masuk rumah itu maksudnya tinggalkan saja rumah itu, karena itu petanda buruk kalau sekiranya diteruskan untuk tinggal. Nah bayangkan ini, kalau 10 rumah yang dibina, semua tidak dapat ditinggali gara-gara yang burung mengentik ini. Tik, tik. Hidup dalam ketakutan. Tapi inilah yang Kristus telah berikan kepada kita. Kamu tidak menerima roh perhambaan yang membuat kamu takut. Roh yang memperhambakan itu adalah roh kegelapan, roh jahat, roh daripada setan. Iblis sendiri. Tapi kita telah menerima roh, ini adalah Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu, di dalam kita yang telah lahir baru, yang ada Roh Kudus, adalah lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia. Dia telah memerdekakan kita daripada ketakutan ini, dan ini suatu yang indah sekali. Kemerdekaan dalam Kristus mengubah ketakutan menjadi keberanian oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita dapat menjalani kehidupan kita bukan oleh karena kita berani. Ada orang sebenarnya yang penakut, tetapi kenapa dia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan dia berani menjalani itu? Karena kebenaran Tuhan bahwa kita sudah diberikan roh yang lebih besar kuasanya daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita dimerdekakan daripada intimidasi roh yang menakutkan itu. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saya mau sampaikan. Yang kita terima kemerdekaan dalam Kristus adalah kita merdeka untuk melayani. 2 poin yang saya sampaikan sebentar tadi adalah merdeka dari dosa dan merdeka dari ketakutan, yang itu adalah intimidasi dari roh kegelapan. Atau dengan kata lain, kita merdeka daripada cengkraman iblis yang membuat kita hidup di dalam ketakutan. Namun kita bukan hanya merdeka dari, tapi kita merdeka untuk apa? Dan inilah tujuan dari kemerdekaan itu, yaitu merdeka untuk melayani, yaitu untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Galatia 5 ayat 13. Di Galatia 5 ayat 13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini yang Tuhan katakan di sini, kita telah dimerdekakan dari dosa, kita telah dimerdekakan dari iblis, dari roh ketakutan itu. Tetapi untuk apa? Yaitu supaya kita melayani Tuhan dan kita dapat melayani satu dengan yang lain. Pergunakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita itu untuk melayani Tuhan. Bukan kemerdekaan pasif yang kita hanya berdiam diri, bersyukur dengan kemerdekaan tanpa kita melakukan tujuan Tuhan memerdekakan kita. Kemerdekaan di dalam Kristus melayakkan kita melayaninya dengan kasih yang murni. Jadi melayani itu adalah suatu buah dari kemerdekaan kita yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Inilah yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh orang Yahudi pada waktu Yesus berkata, di mana apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena meskipun mereka masih di dalam penjajahan kerajaan Romawi pada waktu itu, ketika mereka menerima kemerdekaan dalam Kristus, mereka menerima kemerdekaan dari dosa, merdeka dari ketakutan, dari cengkraman iblis, dan juga sekarang mereka merdeka untuk melayani Tuhan. Kalau di dalam hal melayani ini, dahulu melayani Tuhan ini sangat terbatas dan dibatasi. Yang hanya di kalangan para imam yang ada dari suku Lewi. Yang lain hanya sebagai penyokong, tetapi mereka tidak terlibat langsung di dalam melayani Tuhan. Nah, sekarang ini, di dalam konteks kita gereja sekarang, melayani Tuhan itu bukanlah pelayanan yang dimaksudkan kalau kita terlibat dalam main musik di gereja, backup singers atau worship leader, penari rebana atau asya atau apa-apa pelayanan yang ada di gereja. Itu juga bahagian dari pelayanan itu. Tapi pelayanan yang Yesus maksudkan adalah seperti yang Yesus katakan begini. Dia berikan satu perumpamaan di mana ada seorang raja yang pergi ke luar negeri dan dia percayakan kepada orang-orangnya untuk menjaga rakyat ataupun dalam melayani rakyat yang ada. Ketika raja itu datang, dia katakan begini kepada pembantu-pembantu dia atau orang-orang bawahannya. Dia katakan begini, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku tidak ada pakaian, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Dan pelayan-pelayan raja ini, pembantu raja ini terkejut dengan kenyataan raja itu. Lalu mereka bertanya, bila mana kami melihat raja dalam keadaan seperti itu? Kami tidak pernah lihat. Lalu raja itu sampaikan begini, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari hamba-hambaku ini atau rakyatku yang paling hina ini, sebenarnya kamu melakukannya untuk aku. Yesus sampaikan kisah ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa dia mau supaya kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ini kasih yang murni, kasih agape, kita melayani satu yang lain karena mengasihi Tuhan dan karena kita mengasihi orang itu. Itu adalah melayani Tuhan. Jadi setiap dari kita ini ada panggilan dari kemerdekaan ini untuk melayani Tuhan dengan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa pelayanan kamu di gereja? Mungkin kamu boleh sebutlah keterlibatan kalau di gereja. Tapi jangan kalau sekiranya saudara tidak ada apa-apa penglibatan di gereja, lalu jawabannya begini, oh saya tidak ada apa-apa pelayanan. Kalau yang seperti ini, kemerdekaanmu bukan kemerdekaan yang sebenar yang Tuhan katakan. Karena kemerdekaan yang Yesus maksudkan, benar-benar merdeka itu adalah bukan hanya merdeka dari dosa, merdeka dari ketakutan, merdeka dari cengkraman kuasa gelapan, tapi kita merdeka untuk sekarang ini hidup dalam kebenaran dan kita melayani Tuhan dengan melayani sesama. Saya akhiri dengan ini. Kristus memerdekakan kita bukan untuk kembali ke dalam perhambaan dosa, tapi untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang menyukakan hatinya. Jadi dalam kemerdekaan kita dalam Kristus itu, kita dimerdekakan dari dosa,
dari cengkraman dosa, dari hukuman akibat dosa. Kita dibebaskan dari ketakutan yang sumbernya adalah iblis, yang menguasai, yang mengintimidasi kehidupan kita. Kita dimerdekakan dari semua itu. Untuk apa? Supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah yang menyukakan hati Tuhan, yaitu kita melayani Tuhan dan kita dapat melayani sesama kita manusia. Kemerdekaan di dalam Kristus itulah kemerdekaan sebenar kita. Kita bersyukur negara kita merdeka. Kita bersyukur wilayah Sabah dan Sarawak merdeka. Tetapi lebih daripada itu, bersyukurlah oleh karena kita sudah menerima kemerdekaan yang sejati yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ingin kita bersama-sama menyatakan hal ini, suatu deklarasi kemerdekaan kita yang hanya ada dalam Kristus Yesus dengan satu pernyataan bahwa sekali Yesus, selamanya adalah Yesus. Karena dialah yang telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Bukan usaha kita yang memerdekakan kita, tetapi anugerah Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang kita terima dengan iman, itulah yang telah memerdekakan kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan dalam doa dan melalui pujian ini kita naikkan bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempersona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempersona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dalam sikap berdoa. Kemerdekaan di dalam Kristus, itulah kemerdekaan sejati. Itulah kemerdekaan yang sebenar. Walaupun kita ada di dalam negara yang sudah merdeka ini, tapi kalau kita belum memiliki kemerdekaan secara rohani, yang hanya ada dalam Kristus, kita sebenarnya masih di bawah perhambaan dosa, yang itu akan berakhir dan akan berterusan di dalam intimidasi kuasa kegelapan, yaitu iblis. Dan yang akan berakhir dalam penghukuman kekal di api neraka. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus, Dia telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Kemerdekaan itu bukan lagi usaha kita manusia, tapi itu adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang kita sekarang telah terima melalui iman kita di dalam Kristus yang telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Mari kita responi firman Tuhan ini.
Kalau satu yang menyedarkan, ada sesuatu yang masih membebani atau masih memperhambakan hidupmu. Seolah pikiran diperhambakan. Masa lalu yang memperhambakan, yang membelenggu. Dosa yang masih merintangi, yang masih mengikat. Datang kepada Kristus hari ini. Dan minta kelepasan, kekuatan baru, satu peneguhan, satu kemenangan, kemerdekaan dari semua itu. Dan mengalami lepasan sepenuhnya di dalam Tuhan. Mari saya minta semua angkat tangan kananmu, letak tangan di kiri di dadamu, dan saya mau berdoa untuk setiap kita. Mari kita responi firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, pada pagi ini Tuhan kami telah mendengar apa yang Tuhan maksudkan kepada kami. Apabila anak itu memerdekakan kamu, yaitu Engkau Yesus sendiri memerdekakan kami. Kami benar-benar merdeka. Dan biarlah ini kami nikmati, kami alami, kami nikmati dalam Engkau Tuhan. Kami sudah menerima kemerdekaan di dalam-Mu. Ketika kami percaya dan terima Engkau menjadi Tuhan dan Penyelamat kami secara pribadi. Dan biarlah kami mulai menjalani kemerdekaan ini bukan lagi diperhambakan oleh dosa, tapi kami menjadi hamba kebenaran. Kami tidak lagi hidup di dalam roh ketakutan, dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi Roh Kudus sendiri yang bertakhta, yang bekerja, yang menguasai hidup kami. Karena dengan itu Roh Kudus yang ada dalam kami adalah roh yang lebih besar kuasanya daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Dan biarlah kami mulai pergunakan dan kami jalani kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Engkau Tuhan dan melayani sesama. Sehingga akhir hidup kami masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang Tuhan Engkau telah merdekakan. Waktu kami hidup dalam dunia ini, di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saya berdoa untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa untuk wilayah baik Sabah dan Sarawak. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa negara ini adalah milik-Mu Tuhan sendiri. Engkaulah pemilik sepenuhnya. Engkaulah penguasa yang sebenar. Bukan hanya negara Malaysia, tapi seluruh bumi ini Engkau Tuhan penguasa. Engkaulah pemilik sebenar. Dan kami mensyukuri semua yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya yang ada di negara ini. Pakai kami Tuhan untuk melayani-Mu, yaitu kami mencari terang dan garam bagi bangsa kami, bagi negara ini, bagi suku kami. Dan biarlah Engkau Tuhan memakai kami terus-menerus untuk membawa nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kami sambut berkat-Mu dari firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima kebenaran ini, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, sebelum kita